Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, prosesnya dimudahkan, diistiqomahkan, dan juga mendapatkan buah hasilnya, yaitu mendapatkan manfaat dari ilmu bahasa Arab sebagai ilmu alat ya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Syarah Jurumiyah Al-Maqudi rahimahullah. Kita masuk pada masih pembahasan tentang i'rab ya. Silakan dibuka kitabnya. Ya, dibuka di halaman 36 ya. Halaman 36. 36 menuju 37. 36 paling bawah ya. Qala al-muallif, qala asy-syarih, pensarah yaitu al-Imam Al-Maqudi rahimahullah mengatakan, sedang menjelaskan definisi apa? I'rab. Masih ingat ya definisi i'rab apa di halaman 35? I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili adkhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. I'rab adalah perubahan akhiran kata karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kalimat, ke dalam kalim. Lafzan baik perubahan itu nampak ataupun tersembunyi atau muqaddarah. Nah, kita lagi bahas yang takdirannya, yaitu versi yang muqaddarah. Kita ingat versi muqaddarah ini terjadi pada apa? Kalau pada isim, itu isim maksur ya, isim manqus. Isim maksur mewakili akhirannya fathah, akhirannya huruf cacat berupa fathah, huruf cacat berupa alif. Kemudian untuk isim manqus mewakili akhiran isim itu berharokat, bukan harokat, memiliki huruf apa? Cacat iya. Adapun isim tidak memiliki huruf cacat akhiran wawu, sehingga hanya ada isim maksur akhiran alif cacat, ya, huruf cacat alif, atau ya pada isim manqus akhiran huruf cacat berupa huruf ya, itu isim manqus, dan tidak ada bentuk isim yang huruf cacat akhirannya berupa huruf wawu. Adapun untuk fi'il semuanya ada. Kita ingat ada jenis fi'il mudhari yaitu apa? Mu'tal akhir ya. Baik akhirannya dengan wawu, contohnya yad'u ada, kemudian dengan alif misalnya yardo atau yardo ya. Atau dengan ya misalnya yahdi, semuanya ada. Nah, kita lagi bahas itu. Sehingga kita lihat di halaman 36 tadi di bagian syarah paling bawah mengatakan wa yakunu muqaddaran idza kana fi akhirih alif ya. Jadi disebut muqaddara suatu lafaz baik isim ataupun fi'il mudhari yang mu'rab ya. Disebut muqaddara ketika akhirannya itu alif. Salah satunya adalah kondisi akhirannya apa? Alif. Dan itu sudah kita bahas ya, footnote-nya atau tahqiqnya sudah kita bahas. Nanti bisa dicek di rekaman pertemuan sebelumnya. Kita masuk halaman 37, masih melanjutkan syarahnya sedikit lagi, baru kemudian masuk matan yang baru. Nahwu, contoh dari fi'il mudhari yang akhirannya alif. Jadi muqaddarahnya dengan alif. Ya, contohnya nahwu Zaidun yakhsha. Zaid sedang merasa takut. Maka fayakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka dia yakhsha, dia fi'il mudhari' marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddara 'alal alif. Paham ya insyaallah ya? Yamna'a min zuhuriha at-ta'adzuru, dan ta'adzur menjadi uzur, memiliki uzur yang menghalangi nampaknya harokat dhammah pada akhiran
yakhsha yang merupakan fiil marfu. Ta'azzuri, ada uzur, yaitu apa? Uzurnya berupa apa? Adanya huruf alif ya. Dan alif tidak bisa diharokati. Gitu. Unwanahu, contohnya Zaidun lan yakhsha, kita buktikan dengan perubahan amil. Kita ganti amilnya jadi tambahkan lan, alat penasab. Maka tetap yakhsha. Zaidun lan yakhsha. Maka i'rabnya fa yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Dia mansub karena lan alat penasab wa alamatun nasbi fihi fathatun muqaddaratun. Maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, alasannya sama seperti yang marfu. Itu ya. Nah, ini selesai pembahasan fiil mudhari yang dia akhirannya ada alif bengkok yang menyebabkan tadi muqaddarah atau takdirah. Tanda i'rabnya apa? Muqaddarah. Tuh, jelas ya. Kemudian kita masuk matan berikutnya. Nah, ini kita baca matannya. Kalau matan berarti di baris paling atas ya. Baris paling atas. Wa qasamuhu arba'atun. Qala muallif ya, Ibnu Ajur mengatakan wa qasamuhu arba'atun. Macam-macam i'rab ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafd, yang keempat jazm. Atau nama lainnya marfu, mansub, mahfud atau majrur gitu ya. Majzum. Ada yang mengatakan istilah itu sama saja, ada juga yang mengatakan dibedakan. Kalau istilahnya pakai rofa, nasab, khafd atau jar, kemudian terakhir jazm, ini lebih condong pada prosesnya. Jadi pada proses perubahannya, ya. Tahu dari mana? Dari asal kata rofa, nasab, khafd, jazm, ini semuanya bentuk apa? Bentuk masdar, ya kan? Dan masdar itu mengandung kata kerjanya. Sehingga kalau dikatakan suatu lafadz itu rofa, maksudnya adalah terjadi proses rofa, ya, terjadi proses terbentuknya lafadz yang marfu. Kalau disebut nasab berarti maksudnya apa? Terjadi proses dalam kalimat tersebut, terjadi proses terbentuknya lafadz yang mansub dan seterusnya. Adapun kalau dikatakan marfu, mansub atau majrur ataupun majzum, ini langsung fokus ke lafadznya. Langsung fokus ke lafadznya. Misalnya dikatakan majrur, oh karena lafadz ini berakhiran kasroh. Sudah, fokus ke lafadznya, bukan ke proses. Kalau disebut lafadz ini mansub, oh berarti dia mansub misalnya dengan akhiran fathah dikarenakan sebagai maf'ul bih atau objek. Udah, jadi fokus langsung ke lafadznya. Itu bedanya istilah rofa dengan marfu, nasab dengan mansub, khafd kita ganti jar aja mungkin lebih mudah ya. Jar atau dengan majrur, jazm dengan majzum. Baik. Kemudian fal asma'i, isim itu bagi isim gitu ya. Untuk isim ada 3 i'rab saja. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafd atau jar. Wala jazma fiha, dan tidak mengalami sama sekali tidak mengalami apa? Jazm. Kenapa alasannya? Kenapa isim tidak mengalami jazm? Karena akhiran isim tidak boleh sukun, gitu ya. Karena akhiran isim tidak boleh sukun. Sedangkan tanda i'rab utama dari jazm adalah akhiran sukun. Baik ya, kita baca syarahnya mulai dari sini. Wa qawluhu wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun khafdun wa jazm. Silakan dibaca penjelasannya. Yakni dari situ mulainya. Padahal ada yang baca. Wa qawluhu wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yakni anna aqsamal i'rabi arba'atun raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazmu. Wa qad taqaddama anna alladhi yadkhuluhu al-i'rabu minal kalami
innama huwa lismu wal fi'lu al-mudhari'u wa la yadkhulu fil hurufi. Ya, cukup dulu. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, perhatikan di sini wa qawluhu boleh menyebutkan matanya, langsung saja kita baca syarahnya. Al-Maqudi Al-Imam Al-Maqudi rahimahullah mensyarah, yakni anna aqsamal i'rabi arba'atun. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Bahwasanya yakni ya, yakni bahwasanya macam-macam i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafd dan jazm. Waqad taqaddama telah lewat pembahasannya annalladzi yudkhiluhu al-i'rabu minal kalami. Telah lewat pembahasannya bahwasanya apa? Kita artikan dengan unsur-unsur penyusun kalam gitu ya, yang tergolong i'rab, punya i'rab, yang terkena i'rab hanyalah apa? Innama, selanjutnya apa? Innama huwal ismu wal fi'lul mudhari'u. Hanyalah isim mu'rab, hanyalah isim yang mu'rab dan fi'il mudhari' yang mu'rab. Maksudnya gini, telah lewat pembahasannya, yang dimaksud dengan pembahasan i'rab di sini ditujukan pada kategori lafadz apa? Isim mu'rab dan fi'il mudhari yang mu'rab. Ya. Padahal unsur penyusun kalam itu kan ada 3, isim, fi'il dan huruf. Berarti huruf tidak masuk. Sehingga kalimat berikutnya di sini apa? Wala yadkhulu fil huruf. Maka tidak termasuk pada huruf atau bagi huruf. Ya, huruf tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Meskipun isim juga, kalau isimnya mabni maka tidak termasuk pembahasan i'rab. Karena mabni tidak bisa berubah akhirannya. Begitu pula fi'il dikerucutkan hanya fi'il mudhari, itu pun yang mu'rab. Gitu kan? Karena ada fi'il mudhari yang mabni ketika apa? Akhirannya ada nun taukid atau ada nun inas atau niswah, ya, nun yang menunjukkan subjeknya perempuan jamak, ya, baik orang kedua ataupun orang ketiga. Selesai ini pembahasan dari matan wa aqsamuhu arba'ah, rafa, nasab, khafd dan jazm. Kita masuk pada matan berikutnya. Lihat, fa'il asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Bagi isim hanya berlaku 3 dan tidak berlaku 1. Berlaku rafa, nasab, khafd atau jar, tapi tidak berlaku sama sekali jazm. Apa penjelasannya? Ana bacakan dulu di sini. Yakni maksudnya adalah anna lil asma'i min zalika, maksud lil asma'i min zalika maksudnya adalah ay min aqsamil i'rab. Jadi lafaz al asma min zalika atau lil asma'i min zalika maksudnya adalah aqsamil i'rab. Ya, lil asma. Yang dimaksud adalah macam i'rab isim. Bukan isim dibagi menjadi rafa, nasab, khafd, gitu, bukan. Terjemahnya gimana? Macam i'rab isim adalah gitu. Jadi namanya juga matan, ya. Matan itu harus seringkas-ringkasnya. Sehingga pentingnya kita dibantu oleh para pensyarah. Di syarah maksud dari Ibnu Ajurum adalah seperti itu. Kemudian ar-raf'u, contoh yang rafa, qama zaidun, ya, Zaid telah berdiri. Mana yang marfu? Kalau disebut marfu mana? Zaid, ya kan? Dan kalimatnya mengalami rafa. Terjadi sebuah lafaz yang marfu di sini, yaitu Zaid dengan dhamma. Kemudian berganti amil. Sebelumnya amilnya adalah qama, fi'il ma'lum. Sekarang kita ganti. Yang nasab amilnya adalah darabtu. Yang mempengaruhi ini darabtu, ya. Wa nasbu, contohnya darabtu Zaidan, aku memukul Zaid, maka Zaidnya jadi mansub. Ini mudah ini, ya. Ini isim semua. Zaid, Zaid, Zaidun, Zaidan, Zaidin, semuanya isim. Wal khafdu, contoh yang jar, marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid atau aku berpapasan dengan Zaid. Maka Zaidnya di situ majrur dengan akhiran kasrah.
Wa qawluhu adapun perkataan penulis matan la jazma fiha, isim tidak berlaku jazm sama sekali, yakni maksudnya apa? Annal jazma la yakunu fil asma'i aslan. Maksudnya apa? Pada asalnya, hukum asalnya, ya, isim itu tidak punya jazm. Itu kayak udah aslan tuh, kalau disebut aslan tuh udah aturan baku gitu ya. Aturan bakunya itu memang isim nggak bisa jazm sama sekali. Dari mana kata sama sekali? Eh? Kenapa nggak tidak berlaku jazm gitu aja? Wala jazma fiha, karena di sini adalah apa ini? Namanya lah nafiyah lil jinsi, ya. Dia meniadakan, menolak seluruh jenis anggota isim di depannya. Jadi terjemahnya bukan dan tidak berlaku bagi isim, tidak berlaku jazm bagi isim, bukan seperti itu, tapi tidak berlaku sama sekali tidak berlaku, karena meniadakan seluruh celah untuk berlaku. Inilah namanya la nafiyah lil jinsi, sehingga jazma di sini dia isim, namanya isim apa? Isim la. Hukumnya apa i'rabnya? Mabni atas fathah. Jazma di sini mabni ya. Mabni atas harakat fathah. Kita ingat-ingat lagi pelajaran apa? Isim la. Baik. Kemudian ini selesai ya. Untuk yang tanda-tanda isim, tanda apa? Kok tanda ya. Macam i'rab pada isim, rofa, nasab, khafad sudah selesai. Ada footnote nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini cuma informasi ini aja, bukan penjelasan. Lanjut sekarang macam-macam i'rab pada fi'il. Perhatikan di sini sekarang masuk macam i'rab pada fi'il. Pensarah menukil matannya, wa qawluhu, perkataan penulis, walil af'ali, pada fi'il terdapat macam-macam i'rab sebagai berikut. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-jazmu, wala khafdhu fiha, dan tidak sama sekali memiliki apa? Khafdh, tidak sama sekali apa? Bisa dijarkan. Yakni anna lil af'ali min zalika, maksud dari redaksi matan lil af'ali zalika adalah ai min aqsamil i'rabi. Maksudnya bukan macam fi'il adalah rofa, nasab, jazm, tapi macam i'rab fi'il. Ya, seperti biasanya, karena penulis matan menuliskan dengan sesingkat-singkatnya. Lil af'ali maksudnya adalah li aqsami i'rabil af'al, gitu kalau diuraikan. Lil af'al maksudnya apa? Li aqsami i'rabil af'al. Yaitu terkait dengan apa? Macam i'rab fi'il. Gitu. Nah, kemudian berikutnya apa itu? Ar-raf'a nahu yadribu. Kenapa dibaca ar-raf'a? Kenapa di sini di cetakan ini dibaca ar-raf'a? Kenapa mansub? Ya, perhatikan di situ ada ini namanya mimbabi apa? Dalam konteks apa ini? Tanwi', apa? Perincian, taksim, pembagian. Kalau ada misalnya gini, kalimat normalnya, kalimat sederhananya, misalnya Budi pergi ke pasar untuk membeli beberapa jenis buah, yaitu titik dua. Misalnya anggur, mangga, belimbing, jambu. Ini namanya penyebutan. Pada konteks penyebutan seperti ini, maka setelah titik dua, itu i'rabnya harus sama dengan sebelum titik dua. Atau ya, setelah titik dua, itu i'rabnya tergantung yang dibutuhkan oleh kata kerjanya dari kalimat sebelum titik duanya. Oke. Misalnya di sini, kenapa dibaca ar-raf'a? Ingat di sini ada dua kemungkinan. Pertama, karena isim anna, ya kan? Ini ada anna ya. Isim anna itu mansub atau marfu atau majrur? Mansub. Kenapa? Karena anna saudarinya akhwatu inna.
menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Sudah? Yang kedua, kemungkinan kedua adalah maf'ul bih dari ya'ni. Karena ya'ni ini fi'il mudhari yang memiliki maf'ul bih setelahnya. Setelahnya itu dianggap maf'ul bih, objek. Dan objek itu identik dengan apa? Objek itu mansub dan mansub identik dengan apa? Harokat akhir fathah. Sehingga dibaca araf'a. Itu. Nahu contohnya yadribu, contoh yang marfu, yadribu akhirannya dhamma. Ini fi'il mudhari mu'rab ya, marfu dengan akhiran dhamma. Wa nasba contoh yang mansub lan yadriba, kemasukan amil yang baru yaitu lan menjadi yadriba, masuk dengan akhiran fathah. Yang jazm contohnya lam yadrib, kemasukan amil alat penjazm yang berikutnya adalah sehingga menjadi jazm jadi yadrib, akhirannya sukun. Wala khafdha fiha, adapun redaksi wala khafdha fiha pada matan tidak sama sekali terjadi atau memiliki khafd atau jar. Maksudnya apa? Ai laisa fil af'ali khafdun. Ya, pada fi'il tidak terjadi khafd. Li'annahu khasun bil asma'i, karena ya khafd itu khusus bagi tanda i'rab apa? Isim saja. Walaupun ada alasannya sebenarnya di sini enggak dijelaskan. Alasannya karena fi'il itu terlarang untuk berharokat akhir kasrah. Ya, fi'il tidak boleh berharokat akhir kasrah. Itulah kenapa ada pembahasan nun wiqayah. Tahu nun wiqayah? Pernah dengar ya? Nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Nun, huruf nun yang menempel pada akhiran fi'il. Fungsinya itu wiqayah, untuk menjaga huruf terakhir fi'il agar tidak kasroh ketika hendak disambung dengan suatu huruf atau kata setelahnya. Gampangnya gini. Kita sering dengar ayat apa? Misalnya wa ja'alani minal muslimin misalnya. Wa ja'alani gitu ya. Perhatikan ja'ala ketemu ni. Ja'ala fi'il madhi sebagaimana kataba, qara'a, jalasa. Ya. Kemudian ja'ala hendak ditempelkan pada objeknya. Objeknya itu maknanya saya, ana. Ana adalah domir ya, munfasil ya, rofa. Sedangkan kalau mau dijadikan objek harus diubah. Ana yang merupakan domir rofa munfasil harus dirubah menjadi apa? Domir nasab muttasil. Apa simbolnya? Ya sukun. Ya sukun itu adalah domir nasab muttasil. Paham ya? Sehingga tidak mungkin ja'ala langsung ditempelkan pada ya sukun. Misalnya menjadi ja'ali gitu. Gak boleh. Gak boleh. Sehingga harus dijaga ja'ala itu lamnya harus fathah, dijaga dengan mengorbankan nun. Sehingga nunnya yang dikasroh. Ni ja'alani, namanya nun wiqayah. Ni di sini menjaga lam pada ja'ala agar tetap fathah. Karena mau nggak mau yang namanya suatu lafadz kalau ditempelkan dengan ya sukun, maka huruf terdekatnya harus kasroh. Iya nggak? Contoh misalnya kalau pada isim boleh. Pada isim boleh. Misalnya, contohnya apa? Pena, apa bahasa Arabnya? Pena atau ya pena ya, qalamun ya. Qalamun. Kalau kita tambahkan gini, kalimatnya jadi penaku. Apa bahasa Arabnya? Penaku. Pena milik saya. Menjadi apa? Kolami. Kolami. Nah, di sini tidak perlu nun wiqayah karena isim memang boleh berakhiran kasroh. Tapi pada kasus kolami, mi di situ kasrohnya bukan karena alat yang memajrurkan, bukan karena huruf jar ya, bukan juga karena huruf sumpah, bukan. Tapi dia majurnya karena ada kebutuhan
indal hajah, ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Karena bersandar dengan apa? Ya mutakallim. Ya tadi, ya sukun tadi ya. Yang ya bermakna ana tadi. Ada kebutuhan. Karena ya sukun sebelumnya harus kasroh. Karena pasangannya ya sukun tuh huruf sebelumnya harus dikasroh. Kalau ada alif sebelumnya biasanya fathah. Kalau ada waw sukun sebelumnya biasanya dhamma. Itu sudah sepaket. Seperti kita belajar tajwid ya. Huruf mat kan begitu. Ya kan? Misalnya huruf mat itu adalah disebut mat apa? Ketika ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhamma, ya kan? Atau ada alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Atau ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasr. Memang itu udah pasangannya. Dari sananya begitu. Sehingga pada fi'il tidak boleh harokat akhirnya kasroh. Oleh karena ini dibantu dengan namanya nun wikoyah. Ja'alani. Apalagi contohnya? Yang lain di ayat-ayat Quran. Contoh waja'alani. Banyak ya. Kalau nanti sambil baca Quran, itu banyak. Kalau ingat-ingat malah susah. Ya, sambil dibaca Quran, nanti dicek lafaz-lafaz yang seperti itu fiil yang menempel pada ya mutakallim itu tidak langsung membuat fiil akhirannya menjadi kasroh, tapi dibantu dengan nun wikoyah, nun wikoyahnya yang jadi kasroh. Tapi itu ya. Kemudian sedikit lagi Anda selesaikan. Wahasiluhu, maka kesimpulannya, hasilnya. Wahasiluhu annal i'raba bin nazari ilal asma'i wal af'ali ala salasati aksamin. Kismun Ustaz? Kismun yujadu. Ya. Nah, kismun yujadu fil asma'i wal af'ali wa huwa arafu wa nasbu nahu zaidun yaqumu wa inna zaidan la yakuma. Wa kismun yakhtassu bil asma'i wa huwa al-khafdu nahu marartu bi zaidin. Wa kismun yakhtassu bil af'ali wa huwa al-jazmu nahu lam yadhhab. Ya, cukup. Syukran jazakallahu khairan. Perhatikan sini, ini penutupnya. Wahasiluhu, hasilnya, intinya kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya ya. Anal i'rab bin nazari ilal asma'i wal af'ali ala salasati aqsami. Ya, kesimpulannya i'rab, bahwasanya i'rab itu apa? Berhubungan, sehubungan dengan ya, bin nazari. Bin nazari itu artinya sehubungan dengan gitu. Sehubungan dengan isim dan fi'il, maka dibagi menjadi 3 macam. I'rab berkaitan dengan isim dan fi'il ada 3 macam. Intinya gitu. Ada 3 kategori pengelompokan i'rab. Yang kismun, kategori pertama yujadu fil asma'i wal af'ali, yaitu kategori i'rab yang berlaku pada isim dan fi'il sekaligus. Yaitu apa? Wa huwa raf'u wan nasbu. Artinya rafa dan nasab ini berlaku pada isim maupun fi'il. Contohnya Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lan yaquma. Situ isim rafa'nya, isim marfu'nya Zaidun, fi'il marfu'nya yaqumu. Zaidan, inna Zaidan, Zaidan itu mewakili isim mansub, lan yaquma, yaquma mewakili fi'il yang mansub. Kategori kedua wa qismun yakhtassu. Yakhtassu bil asma'i yang atau yukhtassu ini ya. Yukhtassu bil asma'i yang dikhususkan hanya pada isim, yaitu wahwal khafdu, yaitu jar. Contohnya marartu bi Zaidin, maka hanya berlaku pada isim yaitu Zaid, tidak pada fi'il. Sebaliknya wa qismun yukhtassu bil af'al yang berlaku hanya pada fi'il, yaitu i'rab jazm saja yang akhirannya sukun. Nahu lam yadhhab, maka yadhhab itu fi'il yang jazm dengan sukun. Ini ada footnote, ada tahqiq ya. Poin ketiga Anda bacakan. Ta'arradu al-musannifu li bayanil i'rabi dunal bina'i. Nah, mentahqiq itu orang ketiga dalam kitab ini. Paham ya maksudnya?
ada penulis yaitu Ibnu Ajurum, ada pensarah yaitu Al-Imam Al-Makudi, ada pentahqiq. Anda lupa namanya, bisa dicek di sini. Ulama juga ya, ahli lughah ya. Situ disebutkan pentahqiq mengatakan ta'arradu al-musannifu li bayanil i'rabi dunal bina'i. Jadi intinya pentahqiq mengkritik ya. Mengkritik penulis karena tidak menyebutkan pembahasan bina. Ya kan, tidak ada kan? Tidak menyebutkan pembahasan penjelasan i'rab itu beserta binanya. Kalau di kitab lain dibahas ya. Misalnya di kitab mana? Di kitab Muyasar dibahas ya. Kemudian wa'arrafuhu bi annahu huwa luzumi akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin. Para peneliti ya mendefinisikan bina atau mabni apa itu? Luzumu akhiril kalimah, setiap kata yang luzum tetap akhirannya halatan wahidatan dalam kondisi yang sama apapun amilnya. Li ghairi amil ya apapun amilnya ya tetap kondisinya sama. Contohnya kaluzumi pada seperti tetapnya akhiran dari kata kam. Kam itu apa itu? Isim istifham ya, kata tanya. Berapa? Lisukun akhirannya sukun. Mau kondisinya marfu, mansub, majrur tetap sukun. Contoh kedua aina. Aina lil fathi maksudnya mabni atas fathah. Tadi lisukun maksudnya mabni atas sukun. Karena kalau pada isim mabni yang dilihat adalah harokat huruf terakhirnya. Aina lil fathi mabni atas fathah. Aina isim istifham juga ya, kata tanya. Yang ketiga sibawaihi ya, dibacanya sibawaihi itu lil kasrah, dia mabni atas kasrah, ini nama orang dan bahkan nama ulama ya. Itu sibawaihi. Jelas? Berikutnya ada tambahan lagi di situ wa anwa'uhu arba'atun. Dan tanda mabninya suatu lafaz yang mabni, tanda mabni itu ada 4. Yang pertama dhom maksudnya mabni atas akhiran dhamma. Yang kedua fathun maksudnya mabni atas akhiran fathah. Yang ketiga kasrah, yang keempat akhiran sukun. Wa bin huna ta'allam al-farqa bainal i'rabi wal bina. Maka dari sini kita bisa belajar bahwasanya ada perbedaan antara i'rab dan bina. Apa itu fal mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi lafzan aw taqdiran, sebagaimana definisi penulis. Bahwasanya mu'rab itu apa? Segala suatu lafaz apapun yang mengalami perubahan akhiran karena perubahan atau perbedaan amil yang masuk pada lafaz tersebut, baik nampak ataupun tersembunyi. Adapun wal mabniyu malazimu malazimu halatan wahidatan li ghairi amil. Sesuatu yang tetap kondisinya satu, tidak mengalami perubahan karena berbedanya amil. Gitu ya. Seperti isim apa? Domir ya. Domir, terus domir itu apa? Kata ganti, dia mabni. Apalagi mabni istifham, kata tanya, isim isyarah, kata tunjuk, hadza, zalika itu ya. Apalagi syarat ya, kata syarat, man, barang siapa demikian maka demikian. Ini contoh isim yang mabni tidak mengalami perubahan akhir. Ini tidak dibahas oleh penulis dan pentahqiq menambahkan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, nampaknya cukup karena ini perbatasan ya. Perbatasan bab baru sebelum membahas nanti bab ma'rifah alamatil i'rab, mengenal tentang tanda-tanda i'rab lebih detail ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Jelas ya, insyaallah ini tidak sulit. Sering kita dengar penjelasan seperti ini, bahkan lebih ringkas ya barangkali karena tadi tidak ada pembahasan tentang mabni dan ditambahkan oleh pentahqiq. Mungkin demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.